Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial 3 digit. Kali ini kita akan belajar bersama-sama cara import penjualan dari aplikasi kasir ke 3 digit. Pertama, kita perlu menyesuaikan terlebih dahulu manajemen akses dari setiap role yang ada di bisnis kita. Kita bisa masuk ke pengguna dan role, dan kita klik lihat daftar role. Di sini, kita sebagai super admin perlu memberikan akses terlebih dahulu kepada role akuntan ataupun role lainnya untuk bisa menggunakan import kasir. Kita tambahkan aksesnya untuk role akuntan ini. Kita pilih edit akses. Dan kita masuk ke bagian fitur. Kita checklist all access import partner ini agar role akuntan ini dapat menggunakan fitur import kasir. Setelah itu kita simpan. Ya, kita berhasil. Selanjutnya, kita perlu menyesuaikan toko yang ada di 3 digit dengan outlet yang ada di aplikasi kasir. Kita bisa masuk ke menu toko. Di sini kita bisa menambahkan toko dan juga mengedit tokonya juga. Dan kita perlu pastikan toko yang ada di 3 digit itu sesuai dengan outlet yang ada di kasir. Di sini kita bisa menambahkan tokonya dan melengkapi data-data yang diperlukan. Setelah itu kita bisa simpan. Nantinya toko tersebut akan tampil di list toko ini. Selanjutnya kita akan menyesuaikan nama kasir dan juga nama pelanggannya. Kita bisa masuk ke menu kontak. Di sini kita bisa menambahkan nama pelanggan dan juga nama kasirnya. Pastikan nama pelanggan dan kasir di sini itu sesuai dengan nama pelanggan dan kasir di aplikasi kasir ya. Kita bisa menambahkan kontaknya secara manual di sini. Kita bisa juga import secara massal kontaknya dengan klik tombol import di sini. Selanjutnya, kita ingin menyesuaikan produk yang ada di 3 digit sesuai dengan produk yang ada di aplikasi kasir. Kita bisa masuk ke halaman produk. Di sini, kita bisa menambahkan produk secara manual dengan klik tombol tambah produk di sini. Atau, kita juga bisa menambahkan secara massal produknya dengan klik tombol import yang ada di sini. Dan video tutorial import produk juga sudah ada di 3 digit. Kita bisa klik icon panduan di sini. Dan nantinya kita akan masuk ke kumpulan video tutorial 3 digit. Dan di sini sudah ada tutorial import produk ya. Sekarang kita balik lagi ke 3 digit. Dan pastikan produk yang ada di sini itu sesuai dengan produk yang ada di aplikasi kasir ya. Selanjutnya, kita ingin menyesuaikan metode pembayarannya. Kita bisa masuk ke daftar Cash and Bank. Di sini, kita bisa menyesuaikan Cash and Bank yang ada di 3 digit itu sesuai dengan metode pembayaran yang ada di aplikasi kasir ya. Dan kita bisa menambahkan Cash and Bank-nya dengan klik tambah Cash and Bank yang ada di sini. Untuk lebih lengkapnya, cara migrasi data ke 3 digit, kamu bisa tonton tutorial migrasi data untuk user baru software akuntansi atau user dari software akuntansi lain. Di sini kamu bisa menontonnya untuk lebih lengkap ya. Kita balik lagi ke 3 digit. Setelah kita menyesuaikan data-datanya, agar sesuai dengan data yang ada di aplikasi kasir, kita bisa langsung import transaksi penjualannya. Kita bisa masuk ke faktur penjualan. Setelah itu kita klik import transaksi kasir. Ya, kita sudah masuk ke halaman import transaksi kasir. Pertama, kita bisa pilih jenis transaksi yang kita input. Di sini kita ingin input penjualan produk. Selanjutnya, kita bisa input diskon produk yang ada di kasir. Akan terinput jenis diskon apa di 3 digit. Di sini kita pilih diskon tahun baru. Kita juga bisa pilih diskon transaksi yang ada di kasir. Akan terinput diskon apa di 3 digit. Kita pilih diskon spesial. Selanjutnya kita perlu pilih juga diskon redeem point yang ada di kasir. Akan terinput diskon apa di 3 digit. Kita pilih diskon spesial. Dan untuk biaya layanan yang ada di kasir, kita bisa pilih juga akan terinput biaya layanan apa di 3 digit. Kita pilih biaya transfer. Selanjutnya kita bisa pilih juga data pajak yang ada di kasir. Akan terinput pajak apa di 3 digit. Kita pilih pajak pertambahan nilai. Selanjutnya, kita bisa pilih juga kontak default-nya untuk mengisikan data pelanggan di 3 digit ketika kita tidak menginput data pelanggan di aplikasi kasir. Di sini kita bisa pilih gudangnya untuk menyesuaikan stok produk yang ada di gudang dengan pengurangan produknya ketika ada transaksi penjualan. Di sini kita pilih gudang utama. Untuk jenis diskon, biaya layanan, dan juga pajak, kita bisa sesuaikan jenisnya di menu pengaturan transaksi. Di sini kita bisa menyesuaikan jenis pajak, diskon, dan juga biaya lainnya. Dan terakhir, kita bisa import riwayat transaksinya di sini. Untuk file riwayat transaksinya, kita bisa unduh di halaman web kasir. Kita masuk ke web kasirnya. Ya, kita sudah masuk ke halaman web kasir. Selanjutnya, kita bisa klik halaman riwayat transaksi.
Di halaman ini, kita bisa ekspor data riwayat transaksi di kasir untuk kita import data penjualannya ke 3 digit. Sebelumnya, kita bisa sesuaikan juga data yang ingin kita ekspor. Kita bisa pilih data transaksi di outlet pusat atau semua outlet ya. Di sini kita pilih outlet pusat saja. Selanjutnya, kita bisa sesuaikan juga rentang tanggalnya. Di sini kita bisa pilih hari ini, 1 minggu kemarin, atau kita bisa juga custom rentang tanggalnya. Di sini kita pilih 1 minggu yang lalu, dan kita juga bisa menyesuaikan per data pegawainya. Selanjutnya, kita bisa ekspor. Kita klik button ekspor di sini. Jika kita buka data riwayat transaksinya di kasir, di sini kita bisa melihat data-data dari setiap riwayat transaksinya. Data-data seperti nama outlet, nama kasir, nama pelanggan, nama produk, dan juga ada beberapa data yang lain. Data-data yang seperti itu kita perlu sesuaikan dulu di 3 digit, agar data riwayat transaksi di kasir ini akan terbaca di sistem 3 digit. Karena kita sudah menyesuaikannya, jadi kita lanjut ya. Kita balik lagi ke 3 digit. Di sini kita bisa drag and drop file riwayat transaksi dari kasirnya ya. Kita pilih filenya. Kita sudah input file riwayat transaksi dari kasirnya, dan selanjutnya kita bisa proses file Excel-nya. Jika terdapat data yang belum sesuai di 3 digit, maka akan muncul notif validasi seperti ini, yang mengharuskan kita untuk menyesuaikan terlebih dahulu data di 3 digit. Seperti metode pembayarannya di file Excel-nya yaitu ada cash, dan ternyata belum ada data cash di daftar Cash and Bank. Jadi kita perlu menambahkannya terlebih dahulu. Kita tambahkan, kita masuk ke Cash and Bank. Di sini kita bisa menambahkan Cash and Bank-nya yaitu cash. Kita simpan. Dan ya, di sini sudah ada ya data cash-nya. Sekarang kita balik lagi ke menu import. Selanjutnya kita proses file Excel kembali. Jika berhasil, kita akan masuk ke halaman preview import kasir. Di sini kita bisa scroll ke kanan untuk mengecek datanya. Jika sudah sesuai, kita bisa klik button konfirmasi import yang ada di sini. Dan ya, kita import. Selamat, kita berhasil mengimpor 3 transaksi dari kasir. Di halaman riwayat import ini, kita bisa melihat daftar transaksinya, atau kita bisa juga klik button lihat di sini. Atau kita juga bisa menghapus massal riwayat transaksinya per step importnya. Sekarang kita coba masuk ke daftar transaksinya. Dan ini 3 transaksi yang baru saja kita input. Kita bisa lihat detail transaksinya. Ketika import, data transaksinya akan otomatis tercatat seperti ini. Dan data ini sesuai dengan file Excel riwayat transaksi dari kasir. Dan kita bisa lihat juga gudangnya yaitu gudang utama. Yang mana produk satu ini akan otomatis berkurang sejumlah 4 pieces di gudang utama. Selain itu, kita bisa juga lihat laporannya. Di sini kita bisa filter juga laporannya per setiap toko. Untuk defaultnya, ini langsung semua toko ya. Dan jika kita filter dan kita pilih toko pusat, dan kita terapkan, nantinya laporan neraca ini akan menampilkan data laporan dari outlet atau toko pusat saja. Dan kita sudah bisa melihat laporan neraca ini per setiap tokonya. Begitu teman-teman, cara import data penjualan dari kasir ke 3 digit. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial lainnya. Selamat mencoba!